mudah-mudahan kanthi rawuh panjenengan sedaya teng mriki insyaallah sedaya memala-memala saged sirna entek ketamplek keli kesintir kecemplung kedung kali bangawan keseser ambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu donaloyo tulak sawan balindalan sampame temriko nasi sakit moga-moga ilang penyakitnya murah tambane paribasane ditamplekin jet mampet disari sarem lereng ditunjuk pilombok abang ilang kebasan setera bakalan doyan dedemit randulit malampir mampir nyepluan keraturan gerep jerandong ora celung banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas Pak Lurah njaluk diambung Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lituhu martatillah wa bi syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatin sirillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alhamdulillahillazi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Nur Khalis ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kawula muliaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Ki Haji Hardi Sukino ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kawula ta'zimi. Dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustadz ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu ingkang haki normatan ingkang tansah kula pundi-pundi nunjing ingkang tansah kula cadhong barokah ilmu saha barokah doanipun. Dumateng sedaya para pengemban-pengembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa penolih. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sasra Purnomo selaku Bapak Kepala Desa Penolih beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai,
Bapak Sedus, Bapak Kadus, Bapak Ketul Kembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kausar Dumateng Setuyo, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tlatah penolih kata saklo hormati. Nabila Hus Dumateng Sahibul Bait, mugi dumateng Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar wonten ing Dusun Komplek Rawa Barongan dan sedaya rekan-rekan panitia ingkang tansah kula hormati nuninggih ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi khusus dumateng rekan-rekan pemuda, karang taruna, rekan remaja, remaji Masjid Musholla, ugi rekan-rekan PMII, napa dene rekan-rekan Banser, napa dene Kokam ingkang tansah kula banggaaken. Ugi boten supet dumateng sedaya Jamiah Aisyah, napa dene muslimah, muslimin muslimat, Ansorin wal Fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Pak Kultrasi, Pak Kultomat, yang belum nikah, yang belum disunat, boten ngirangi rasa hormat sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Quran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yusra, sehingga kula panjenengan sedaya saged pinanggihan malih, saged makumpul wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka pengajian umum bersama keluarga besar Dusun Komplek Rawa Barongan. Dan dengan pengajian ini marilah kita tingkatkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah. Hingga mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat saha salam katur konjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah sampun ping kopang kaping bola bali bola kula ngasonten ing Kecamatan Kalikondang khususipun wonten penolih. Berarti tawon kemit silite kuning gawe wis pamit seniki balik maning. Alhamdulillah luar biasa bareng kula dugi wonten ing Rawa Barongan. Bocah prawan aja mangan gedang kluthuk. Karena berudan ternyata jenengan mandan ngantuk. Tapi dugi teng penolih kula mandan herang malih. Turah-turah banyu nang talang. Nika Pak Lurah apa Pak Dalang. Tapi walaupun ngaten luar biasa, Pak panitianya semangat, Pak lurahnya semangat, pemudanya luar biasa, masyarakat Rawa Barongan subhanallah semangat. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panjenengan sedaya luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan kanthi rawuh panjenengan sedaya teng mriki insyaallah sedaya memala-memala saged sirna entek ketamplek keli kesintir kecemplung kedung kali bangawan keseser ambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu donaloyo tulak sawan balindalan. Sampame temriko masih sakit moga-moga ilang penyakitnya murah tambane. Paribasane ditamplekin jet mampet disari sarem lereng ditunjuk pilombok abang ilang. Bebasan setera bakalan doyan dedemit randulit malampir mampir nyepluan kerat-kerat geret jerandong ora celung banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas Pak Lurah njaluk diambung. Sungguh yo karone kok lo nyalakan kula. Bu Ibu
Jawa. Alhamdulillah. Disyukuri Pak Panitia. Berarti Panitia Rawa Barongan hari ini sawuk kerawuhan malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail niku malaikat ingkang bertugas menyampaikan rezeki saking ngarsanipun Gusti Allah. Soale kula niku ngawi ngaji mantan karo playon. Terus niki kedah rada ongger sekedhik matur nuwun sanget. Jebule niki mejane padha-padha cilik apot anu nggo wadah wedang. Ujar kula disandingi meja nyongko ngetrak meja. Katakan sangat Pak Panitia, insyaallah menikalah tanda makmuripun masyarakat penulis. Mudah-mudahan makmur dunya akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Malaikat Mikail niku bertugas menyampaikan rezeki saking ngarsanipun Gusti Allah. Ugi dipun tugasaken derek ngatur turunnya hujan. Maka adat Kanjeng Nabi ketika kerawuhan hujan yang pertama, kita manusia tidak boleh mencela hujan. Contoh, hujan orang pengertian, ada rame-rame pengajian hujan niku mboten bareng. Karena hujan punya perasaan, jadi anggar dielek-elek sakitnya itu di sini. Yang kedua, ketika Kanjeng Nabi kerawuhan Jawa, Kanjeng Nabi langsung berdoa. Dan ini menawi wonten ingkang saged doa ketika turunnya hujan, monggo panjenengan ngacung mangke saya kasih hadiah 100.000 saking kula. Wonten jilbab merah kasih tepuk tangan dulu dong. Niki dumateng ibu-ibu jalnya kita. Monggo mriki Bu, pinarak maju wonten mriki kersane kula saged ngecek jawabannya. Leres napa mboten? Alhamdulillah mriki saking muslimat ataupun Aisyahnya semoga nggih saged wonten mriki. Kenapa saya sanjang muslimat atau Aisyahnya? Nikilah masyarakat Rawa Barongan. Karena antara Nahdliyin dan Muhammadiyahnya sangat guyub rukun. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat Rawa Barongan. Assalamualaikum Ibu. Niki majeng pundi nggih kula wonten. Karena kamera saja. Oh ya, yang melambaikan tangan sebelah kiri. Adi maju mriki berarti. Men sewu dipokongi aku nggih ngapun dan sangat. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ingkang asma Ibu sinten? Bu Rasini. Ibu Rasini. Berarti Mbak Yuni jenengan Rasana. Karena jenengan teng mriki dados Rasini, Mbak Yuni teng Rasana. Asli pundi Bu Rasini? Asli pundi? Penoleh. Asli Penoleh. Sak menika yuswa pinten Ibu Rasini? 52. Ah masa. Sewu dari alisnya masih kelihatan 17 tahun. Dari bibitnya masih umur 24 tahun. Anjir. Sewu saking irungipun menika masih usia 15 tahun. Terus total fisik 17 tambah 24 tambah 15 berarti 28. Mudah-mudahan panjang yuso semangat barokah Allahumma. Suami berapa anaknya? Anak 2, suami 1. Terus berarti niki mau ngeres-ngeres cerdas, terginas dan akas. Langsung kemawon Bu. Kanjeng Nabi ketika kerawuhan Jawa menika langsung berdoa. Lah, saya kasih clue-nya. Doa ketika turunnya hujan satu kalimat terdiri dari 3 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma titik. Monggo Bu Rasini. Allahumma shayyiban nafi'an. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Rasini. Subhanallah luar biasa. Mergo niki Bu Rasananya teng mriko. Sesuai dengan janji mboten sepintenah tapi nggih semangat pemuda-pemudi derek nos matur nuwun sanget Ibu Rasini.
amargi dados contoh untuk ibu-ibu yang lain. Subhanallah, sampai dari tepuk tangan dulu buat Ibu Rasini. Anjay, monggo silakan. Anjay sami-sami sakit nggih radang sing niku. Terima kasih Bu Rasini ngatos-atos, silakan kembali ke alamnya. Alam sebelah mereka kan lagi ngoskan alam sebelah mereka. Matur nuwun Bu Rasini, tepat jawabannya Bu Rasini. Ketika Kanjeng Nabi kerawan Jawa, Kanjeng Nabi berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sayyiban nafi'a. Sakit sareng-sareng, Allahumma sayyiban nafi'a. Sabina mali, Allahumma sayyiban nafi'a, yang artinya ya Allah dadosaken jawah dinten menika jawah ingkang beta manfaat. Amin Allahumma. Yang jadi petani panennya melimpah, yang jadi pedagang untuk badhe kathah, penolih rezekine turah-turah, kagem sangu ibadah. Mudah-mudahan ibadah ingkang istiqomah. Mudah-mudahan Pak Lurah istrinya tambah. Jangan salah. Maksudnya Pak Lurah istrinya tambah, sekarang istrinya Pak Lurah tambah cantik, tambah sayangnya, tambah ngajinya, gitu maksudnya aku. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, makin niki dalem derek ngobrol kalian Sohibul Bait. Luar biasa Sohibul Bait anggenipun titip pesen kali dalem ugi kalian masyarakat wonten ing Rawal Garungan. Kanjeng Nabi ugi titip pesen kali Abu Dzar. Salah satu pesanipun Kanjeng Nabi dumateng Abu Dzar, jadi disafina fa inna bakhra amik wa aksiri zati fa inna safara tawil. Ingkang artosipun, perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Bu, kita dipun titipi pesen kalian Kanjeng Nabi, ken tansah njogo iman kita, amargi lautan ini sangat dalam. Artinya menungso niki kaya dene wit, semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang pula angin menggoncang. Niku resiko dadi menungso. Menawi boten kersa digoncang angin, boten usah dadi wit, dados suket mawon. Tapi resikone dadi suket yo gede. Dadi suket kudu gelem ditak-itak nang manungsa. Tidak manungsa tesih rada lumayan ketimbang ditak-itak kebo. Resiko dadi suket malah luar biasa. Maka Kanjeng Nabi titip pesen ken jaga iman kita. Ken matus sangu sing sak kathah-kathahe golek amal sing banyak-banyaknya karena perjalanan ini sangat jauh. Maka ternyata kita niki dipun ingataken untuk meningkatkan semangat beribadah. Sholat kita tidak hanya sekedar ritual jengkang-jengking mawon. Tapi mari sholat kita, amalan sholatnya dilaksanakan. Sholat itu tidak hanya sekedar syariat, tapi hakikat juga dilaksanakan. Maka kersane kula panjenengan gesang tengalang dunya niki tansah semangat ibadah ugi untuk menjalin masyarakat yang berakhlakul karimah. Tanggene kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, Kanjeng Nabi ngendika tanggene hadis yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman sama Allah, iman kalih dina akhir, maka hendaklah ngendikan ingkang sae. Bu, jebule wong ngomong niku angel. Wong ngomong angel. Yang gak ngomong rasani tanggane si empuk. Orang mawi dipikir metu dewek ngelanyen.
Tapi ternyata ngomong ben boten menyakiti hati orang lain susah. Karena nopo nikilah nafsu yang paling gede. Jadi ternyata semakin lebar bolongane, semakin gede pula kesempatan gone gawe dosane. Lah nek kadang-kadang Masya Allah tutup nikah jagan-jaganane Pak. Ternyata ngomong ben boten nyakiti atine tiyang sanes, ngomong ben boten nyelekiti atine wong liya, ngomong kudu nganggo ilmu. Segala hidup dan penghidupan kita kabeh wonten ilmune. Mlaku mawon diatur nganggo ilmu. Contoh, ibu bapak tadi berangkat ngaji astone gone limbean gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalai mundur ke belakang. Sakondure yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalai mundur ke belakang. Mulane keton indah sebab gelem gentenan. Saking pintere kita masih mlaku wis ora dipikir. Tapi cobi mangke kondur ngaos astone jenengan ra gelem nasi ngalah maju bareng. Kayak vampir Bu. Mboten kewas Pak. Mlaku tok biar nang ilmune. Ngibadah harus pakai ilmu. Ngibadah nggak pakai ilmu, ngibadahnya bubrah. Contoh sholat berjamaah. Bu, Ibu, yang sebelah bawah sana, halo. Iya, yang bawah masih sadar? Iya, ngajinya jauh banget di belakang. Nun sewu Bu, bisa diarani sholat berjamaah. Onten makmume napa mboten? Onten imame napa mboten? Yang namanya sholat berjamaah, setiap kita boleh jadi makmum, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Mumpuni anak kesing kepingin jadi makmum, tapi wonge budek uli boleh. Anak mani mumpuni pingin banget jadi makmum, tapi wonge kentolotong tukang main kertu, boleh jadi makmum, silahkan, monggo. Anak mumpuni sebelah pojok kanan pingin banget jadi makmum, tapi wonge pelik bertitil kucirin jelantir kayak upil kudanil. Boleh jadi makmum, boleh. Setiap kita boleh jadi makmum, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Sebab yang namanya imam harus tahu bagaimana cara ibadah dengan betul. Soalnya agar imamnya orang ngerti ibadah, makmumnya bodoh, hancur sholatnya. Maka salah satu syarat jadi imam adalah a'lamuhum. Apa Bu? A'lamuhum artinya orang yang paling alim sak desa penoleh. Sinten Mbah Kiai, Pak Kiai, Pak Ustadz, orang-orang yang tahu bagaimana cara ibadah dengan betul. Maka ternyata yang jadi pemimpin pun harus orang yang paling alim. Napa niku alim? Berilmu, taat ibadah, dan al-khauf minallah. Al-khauf minallah niku wong-wong sing padha wedi kali Gusti Allah. Maka kalau pemimpinnya takut sama Allah, nggak ada cerita tentang Indonesia pejabat sampai korupsi. Mereka napa? Wedi karo Gusti. Manusia sering gagal sebab ada dusta di antara kita. Mensewa, kemarin saya baru kena tilang Bu. Gara-gara tentang perempatan lampu merah, harusnya saya berhenti tapi saya nyelonong. Aku disemprit dong sama Pak Polisi. Ujarku Pak Polisi sempritannya muoninnya suit-suit. Jebres sempritannya Pak Polisi muoninnya tir. Saya dibawa ke bahu jalan. Tajam Pak Polisi menyambangi mobil kita, duduk jendela supirku, tok 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 tok, dibuka jendelanya tang supir kula maks resep. Pak Polisi ngendika, "Selamat siang Pak Supir." "Siang Pak Polisi." "Mohon izin kita akan ngecek surat-surat boleh." "Oh Cik, monggo-monggo." "STNK ada lengkap Pak." "SIM-nya aktif?" "Aktif Pak." "Sabuk pengamannya dipakai?" "Nggih Pak." Lalu buka jendela. Barang jendelanya tak buka, malah polisinya kaget. "Oh, jebulnya mumpuni. Kiye bocah sing seneng gawe gara-gara."
mumpuni de Simapura. Katakan, mana SIM-nya? Surat izin mencintaimu. Yo malah diseneni didomai. Ora usah guyonan aku takon temenan de Simapura. Katakan, SIM-nya aktif Pak. Kau ngerti kenapa kita tilang? Ngertos Pak. Apa salahmu? Lampu merah nyerobot Pak. Lah yang ngerti lampu merah kenapa nyerobot? Nggih Pak polisi. Aku mikir weruan apa polisi. Jadi mikir kura-kura nyerobot. Manusia rata-rata begitu Bu. Gawe apik nek lagi ketemu wong tok. Disiplin sama atasan, tapi nggak disiplin sama yang di atas. Mulanya sering gagal. Maka orang yang alim itu orang yang cerdas, berilmu, taat ibadah, dan al-khauf minallah. Orang-orang yang takut sama Gusti Allah. Maka jadi kiai, jadi pemimpin pun resikonya besar. Yang namanya jadi imam, jadi pemimpin, tanggung jawabnya besar. Pak Lurah niku ibarat genteng. Ibarat apa Bu? Genteng. Genteng niku mulia Pak Lurah. Manggene teng dhuwur. Tapi kan resikonya gede, angger gentenge bocor, kudu gelem diogrok. Artinya rupanya jadi kepala desa menika setiap saat harus mau menerima kritik, saran, masukan dari masyarakat. Betul Pak? Contoh, Pak Lurah niku ana bocah SMA baru lulus kok ternyata kontan langsung durung duwe gawean. Mari Pak Lurah kita ciptakan kreativitas biar pemudanya aktif dan produktif. Pak Lurah niki Purbalingga dalane halus kabeh, tapi ada sebelah dusun kana dalane siman dan bosok. Itu dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional apa dalan bayi. Aku Lurah. Emang masyarakat boleh kritis? Harus. Karena bentuk kepemerintahan Indonesia adalah demokrasi. Asal kata dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos itu adalah kekuasaan. Jadi ternyata bentuk kepemerintahan Indonesia adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Maka masyarakat boleh kritis tapi yang logis. Apa artinya? Boleh Anda ngeritik ke pemerintah. Ngeritiklah kinerjanya, bukan ngeritik bentuk badan orangnya. Salah. Maka kalau Anda ngeritik, contoh Anda minta dibuatkan teh, mintanya tehnya rasanya manis. Lo ngerti-ngerti wedange teh bareng diseruput pahit kok sing disalahna gelasnya. Itu salah jenengan. Kalau wedange teh pahit takon dong karo sing gawe. Bu, iki wedang teh rasane pahit kan aku jaluke legi. Nggih Pak, anu kurang gula. Kok bisa kurang gula? Pak, kurang duit. Masyarakat boleh kritis. Kenapa kok harus bertanya? Ini dalam desa, dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam provinsi, dalam nasional. Kenapa kita harus tanya? Soalnya beda jalan, beda tanggung jawabnya. Betul Pak Kades? Kalau jalan desa berarti penghubung dusun yang satu ke dusun yang lain. Tapi kalau dalam kabupaten sing rusak berarti sing bertanggung jawab pemerintah daerahnya. Kenapa saya ngomong begini? Biar masyarakat nggak salah paham. Masyarakat boleh kritis tapi logis. Maka kalau Pak Lurah adalah genteng, kita rakyat adalah tiangnya. Akhirnya genteng ngomong karo Saka. Saka, kono penak kali ngomong. Saka, kono penak manggono ngisor kiuben kinyu nek dadi genteng. Udan-udanan, panas kepanasan. Repot maning musim barang gawe kondangan pirang-pirang. Nek orang ngeton jari lurah ora pengertian. Barang ngeton nyantong akeh. Luput maning bocah cilik nakal-nakal. Ngampangi watu. Remek-remek aku nek dadi genteng. Tapi kan Saka terus jawab. Apa jawab Saka? Genteng. Nek ngomong mandang karo dipikir. Ya ta iya, kono manggon nang ndur nyenang ngisor kiuben, tapi kan bisa nek kono pada tongkrong nang ndur, aku Saka sing ngangkat.
Bisa anak presiden, anak pejabat, anak bupati, anak gubernur, anak DPR, anak DPD, anak kepala desa. Kita rakyat yang angkat. Betul? Jangan main-main lu Rai. Sengit nyong. Sengit karo wong sing ora pada tanggung jawab. Saya ngomong begini bukan kampanye, kula nggih mboten badhe nyalon lurah kan penolih. Saya bukan orang partai, saya nggak nyalon DPR. Tapi saya ngomong begini, saya adalah rakyat, saya bagian dari masyarakat. Nah Pak Lurah niku, bisa nih Pak pakai. Gerang-gerang kapalnya kandel. Sebab bener nyambut kali sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme gegeran terus keringat banting tulang setengah mati. Entuk rezeki gue bayar pajak. Maka duit pajak uang rakyat harus digunakan untuk fasilitas umum pembangunan masyarakat. Aja wani-wani duit rakyat dikorupsi, dunyane sapa nggo pelarakan. Maka ternyata aku ngeliwau Pak Lurah, misalpun titip pesen. Niki tahun politik. Rada mandan anget leres nggih Pak Lurah. Beda pilihan monggo. Kenapa harus beda pilihan? Yo manusia menika terlahir niku dicipta oleh Allah, memang yo beda-beda prinsipnya. Maka walaupun beda pilihan, jangan sampai merusak seduluran. Ngaten niku nggih. Sing seneng Pak Jokowi yo nyoblos Pak Jokowi, sing seneng Pak Prabowo nggih nyoblos Pak Prabowo. Ora sakada kontok-kontokan. Nyoblos gari nyoblos pada pakaian reka. Wingi wonten Pak tanggane kula lagi jagongan. Awal mula jagongan biasa. Lah kok dangu-dangu cerita pilpres, akhirnya bakul tempe karo bakul welut nang pasar pada gelut. Jajal apa patut. Jangan sampai wingi bakul tempe barang gawe bakul welut ora gelem kondangan. Nang dalan kepapasan pada plengus-plengusan, jan ora gelem takun-takunan gara-gara Pak Nini karo Pak Koko. Indonesia ini ada 734 bahasa yang berbeda. 734 bahasa berbeda. Belum bahasa-bahasa yang lain belum tercatat karena banyak suku di bangsa Indonesia ini. Artinya apa? Berarti kita niki beragam sifatnya, beragam prinsipnya. Kenapa manusia beragam prinsipnya? Latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga menyebabkan beda prinsip, beda pemilihan. Maka ternyata ketika kita beda pilihan, ya silahkan. Karena 734 bahasa yang berbeda, ada bahasa yang paling indah, namanya bahasa cinta. Artinya apa? Walaupun kita beda-beda pilihan, tapi kita satu tujuan. Yaitu menciptakan Indonesia yang benar-benar rahmatan lil alamin, Islam yang untuk rahmat untuk bangsa Indonesia dan bahkan seluruh alam semesta niki mergo rahmat saking Gusti Allah yaitu wasilah Islam. Amin Allahumma. Amin. Siapapun yang jadi presiden kita, didoakan Pak Lurah, Pak Kiai kita dan para mbah-mbah Kiai kita, mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, bisa mendidik, melindungi, mengayomi masyarakatnya, menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera di bawah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak Lurah lagi batin. Mumpuni jane kuwi ndoge sapa. Tundang atu-atu kok ngomong lurah e. Boleh bocah si kencur. Cari ini sore aku minyak black lancung berak epan. Diundang atu-atu nyanyi wong pirang-pirang mboten Lurah. Enggak nyeneni siapa-siapa, tapi ngaji niku ngatur jon dandane ati. Sing apik-apik dilakoni, sing ala dilereni ben pikantuk swargane ilahi Allahumma. Amin. Ibadah harus pakai ilmu. Bicara, ngomong harus pakai ilmu. Karena apa? Kanjeng Nabi ngendika man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Sebaik-baiknya umat Islam yaitu orang Islam yang bisa menjaga perbuatan, menjaga lisan dari perbuatan yang tidak baik terhadap sesama muslim yang lain. Ngomong kuwi kudu nganggo waton, aja mung waton ngomong. Nek arep ngomong, arep ngendikan bicara kudu dipikir dhisik, aja mikire bar ngomong.
Ibarat wong arep melompat. Melompat sier. Sier cara mriki napa nggih, Bu? Dalam kok kalen wangan wonten sing ngendika wangan berarti leres-leres piantun ingkang kesepuhan. Menawi tenging pepun boten wonten basa wangan, bocah nom-noman nggih boten ngertos basa wangan, taunya got atau selokan. Tapi nggih kalen umum, wangan niku Masya Allah zaman kesepuhan benar-benar harus dilestarikan. Ibarat wong arep melompat wangan. Wong arep melompat harus dipikir dulu. Apa yang pertama dipikir? Kostumnya. Kenapa sampai kostum baju dipikir? Lu ngerti melompat kok nganggo rok sepan. Itu namanya konyol. Bunuh diri namanya. Ngerti-ngerti melompat kok nganggone rok sepan. Sing jenenge pelompat berarti kan roke kudu ambak. Minimal pakai celana bin katokan. Wong sarungan berarti lah katokan ya, Bang. Angel soalnya. Kenapa harus sarungan? Kenapa roke kudu ambak? Biar pasang kuda-kudanya niku mantep. Lah mumpuni ora katokan, ora rok-rokan, ora sarungan melompat bisa. Ya ngono, tapi kan resiko ditanggung sendiri. Masa enggak yang melompat karo kondal gandul. Kondal gandul kalungnya jacokan salah paham jenengan. Mau lompat berarti kan siap kostum. Artinya mau melompat kudu dipikir dhisik. Kalau udah pasang kuda-kuda mandan mundur sedikit. Biar apa? Biar mantep. As mundur sedikit, ancang-ancang ben melompat langkai ambak selamat dia sampai tujuan. Wong ngomong pun begitu. Mau ngendika kali garwane, ngendika kali putrane, ngendika kali tiang sanes napa malih harus dipikir dulu. Jangan sampai asal ngomong. Ngomong kuwi kudu nganggo waton, aja mung waton ngomong. Kalau belum bisa ngomong yang baik, lebih becik meneng. Meneng cara mriki napa? Medel, cara Cilacap silent please. Bahasa Cinane cincing wae. Kalau belum bisa ngomong yang apik, lebih becik menang. Contoh, anak pengajian. Hari ini pengajiannya di Komplek Bala Barongan. Yang punya duit, monggo bantu pengajian sama duitnya. Betul Pak Panitia? Sing langka duit ora usah bingung, urun tenagane. Mewangin atas kursi apa gawe teratal. Tenaga ora kuat, duit ora duit, bisa ngapa? Urun pikirane. Panitia lo seneng nih kira barongan badontan pengajian, tapi lagi peceklik kok. Dapat ceklik ya, burung kok bertenagane. Tapi aku dulur nang Jakarta. Kakaknya aku dadi pengusaha konveksi. Jajal mongko bar magrib ditelepon. Mbok cari siapa gelem nutup kekurangan dana. Urun pikiran. Duit gak punya, tenaga ra kuat. Bahkan urun pikiran boten saged bisane ngapa. Donga. Nih, Bapak sepuh kan biasanya dongane ampuh. Ya Allah. Moga-moga ngompongi pengajian ora udan ya Allah. Sampamane udan ora apa-apa kadar masyarakatnya pada semangat ibadah iki. Sing penting ngompongi walaupun udan jamaah sing rawuh kathah ya Allah. Boten kathah sing pada ahli ibadah istiqomah. Nang masjid orang ibadah kan itu maknina. Dan muka-muka bisa pada tindak ziarah Mekah Madinah. Angger kiai Bali amplopnya ditambah. Kudunya sing ngomong kan Mbah Kakung sing donga. Nyomong terus nadok. Donga sing apik niku lagi berjuang. Donga mboten saged tenaga ra kuat, duit ora duwe, urun pikiran mboten mampu, bisane ngapa? Meneng niku luwih apik ketimbang ngomong ala. Soale kadang wonten Pak wis urun duit ora. Urun tenaga ya ora. Rayu nang pengajian ya ora. Ndongak apik ya ora, tapi ngomongnya ala.
Wong kene masih kaya gue Bu. Kakak, ya Allah di wonge. Betul-betul. Yayi mriki padha aling ibadah kabeh Allahumma. Disuruh duit ora, urung tenaga ya ora. Anak kerja bakti anak pengajar ra gelem derek, muslimatan fatayatan Aisyah boten derek. Anak tanggane sakit ora gelem tilik, tanggane kondangan hajatan ya ora gelem merek. Bahkan rumadan ora gelem sembahyang ku jenenge wong berengkunung. What is berengkunung? Berengkunung kowe wong ora gelem srawung. Mana cara mboten purun nyaket. Bahkan malah isine malah dadi tukang kompor, sulut kene kana panas, kene anget kana kebakaran kene tepuk tangan. Nek tepuk tangan ra karo tangan karo sikil. Tukang kompor ya provokator, rusak. Akhirnya nopo? Isine rasane. Nang masjid pas salat jamaah, bukannya tadarus Quran rasane tanggane. Lutik-lutik sebelah yuk. Maka jamaah deh sahini. Tangane bakal gelang. Sebelah digelangi kape yuk. Ada tangane gelangan dela-dela kukur-kukur. Baca ngomong nyambung we, ika rasa heran. Ya si ibu atane perkara pelang utane we. Ya orang anak abi itu lebih ngerti. Saya belum aja seru-seru. Aku tadi kira ngomong. Ya si ibu atane perkara pelangnya untuk mas asli. Mangkat ngaji ngasani tangganya ini diwong kene wong kanan. Kilocot. Mana nih, nyong apa? Sekarang apa-apa wong Cilacap tapi goyongan sangkene. Sanes Cilacap, sanes Purbalingga mriko misalnya kita do. Tane tuku tanah deke wah tane bangun deke bingung, tane tuku motor deke lebih contor. Tane tuku kulkas tuku mas dewek ketine panas. Tane tuku truk dewek setruk. Tane tuku parabola deke tuku panamek. Tane makan haji akhirnya deweke mah mumet mati. Karena mumet dirujuk ke rumah sakit akhirnya mondok dua ngarep dewe seru salah atiku rasane lara nyawang kowe lali karo agama wong wedok hilang malu remo aju rasaku jalanan polah lakumu apa iki wis sarana kadrowe jebulnya dari salah sitan ngesuk maning nyatanya dan sallu ala Nabi Muhammad. Ini bersama turun niki pemuda dari PMI ini jadi biasanya PMI kan dari kampus nih. Ini dari kampus mana nih? Oh dari Yain Prokerto. Kancane nyong. Ya Allah, aku tidak mengenali sampai. Oh, dados niki sawung teng KKN nggih Pak Lurah. Oh mboten. Niki dari dari PMII, tapi PMI-nya dari PMI Wali Songo ya. Prokerto luar biasa matur nuwun dari Mayu Bagio kaget jebule hati renyong. Saya tidak sadar ternyata jika ada pemuda-pemudi kita ugi derek ngerencangi kali santriwan-santriwati kita, adik-adik kita luar biasa, bujang-bujang cilik subhanallah. Dari tadi ramai di depan saya lagi arisan. Ya namanya bocah begitu Bu. Ya namanya juga anak Pak. Gak ada diwasani bocah, bodohnya ulung pecah. Ya bocah dia orang bisa menang. Kayak si wong tua. Mana bocah kita ada sneak, yo kadang wilang, yo kadang jungkir walik, oprol barang nangkain sebagainya warna-warna lah. Ya namanya bocah begitu. Maka di dalam ilmu psikologi kejiwaan anak bahwa ketika anak usia 5 tahun ke bawah udah jadi wajarnya Bu, yo rewel, yo nakal. Nakalnya dalam arti nakal rusuh ngaten niku wajar. Apalagi anak-anak umur 5 tahun ke bawah pipis nangis.
ngantuk nangis, jaluk balon nangis, lo ngerti-ngerti nangis kok nang biyungnya malah dijiwiti, ya tambah banter nangis Maka udah jadi maklumnya anak seperti ini. Yang terpenting adalah ketika kita orang tua memberikan pengarahan sama anaknya, apa mali kok nyeneni anak, walaupun itu putra jenengan, tapi kalau nyeneni anak tidak boleh di depan orang lain, nggak boleh ketahuan orang lain. Kenapa? Walaupun tadi bocah dia nih anak-anak nih terasa isin itu berubah jadi luka. Luka itu bisa berubah jadi dendam. Maka na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Ada anak kandung yang sampai tega menghabisi nyawa orang tua kandungnya sendiri. Salah satu faktornya ngaten, karena ada rasa duka, karena mulai dari isin berubah jadi dendam, itulah yang bahaya. Maka didoakan mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang qurrata a'yun, yaitu anak-anak yang bisa nyelametkan wong tua dunya akhirate mergo agamane lare-lare sing sholih lan sholihah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bu, wong ngomongnya anak be kadang angel, jebule ngomong kudu nganggo waton. Seindah apapun bahasa, tapi tergantung cara penyampaiannya. Maka ternyata untuk menjaga ukhuwah Islamiyah kita, untuk menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah, maka syaratnya bahwa monggo kita belajar ngendikan yang baik. Inilah awal pertama untuk menjalin sosial yang baik, ibadah tenggene masyarakat, bener raket silaturahmi kita, ucapan lisan kita harus dijaga. Bila pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Maka pesan Kanjeng Nabi yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman sama Allah, iman sama dino akhir, maka hendaklah ngendikan sing apik. Durung iso ngomong sing apik, lebih becik meneng menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di dalam kitab Al-Adab, bahwa Kanjeng Nabi ngendika man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman sama Allah, iman sama dino akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Bu, tetangga itu dulur sing paling utama. Saya ngomong begitu jenengan cocok apa enggak, Bu? Setuju apa mboten? Umpamanya nggak setuju sih nggak apa-apa, karena manusia pendapatnya masing-masing. Tapi pendapat saya, tetangga niku dulur paling utama. Sebab anak apa-apa sing nulungi pertama tanggane jenengan, betul? Ibune tak dulure akeh, tapi kan pada nang Kalimantan. Kakang jenengan sogi pengusaha konveksi, tapi kan nang Jakarta. Ketika jenengan kagungan hajat, sing dadi rewang tanggane jenengan, betul? Jenengan sakit sing tilik yo tanggane jenengan, leres. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Umai kebakaran, sing nulungi pertama mesti tanggane jenengan, betul? Maka wajiblah kita saling menghormati. Napa malih karo tangga teparo? Tetangga niku dulur sing paling utama. Ketika nusewu na'udzubillah min dzalik umai kebakaran dumeh kakangnya sogi dinteni balik kang Jakarta. Kalau orang ingat dengan geni, kita kan kenentong bersih. Maka siapa tetangga kita? Islam ngatur. Tetangga kita ada 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda. Itu tetangga jenengan. Aku ngomongnya kayak pramugari, Bu. Kalau pramugari pesawatnya mau take off, mau berangkat, mau terbang, pramugari dengan 3, ibu bapak kita akan melaksanakan penerbangan. Ada 4 pintu darurat, 2 di depan Anda dan 2 di belakang Anda. Kita melaksanakan penerbangan setinggi 35.000 kaki di atas permukaan air laut. Ketika Anda tidak percaya, silakan terjun ke bawah untuk ngecek. Selesai pramugari ini sesat. Ternyata 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang, kanan kiri rumah kita, itu tetangga kita.
mumpuni buritan omah ora ana omahe anane papringan. Paling ya jangkrik karo kodok intel. Berarti kayak tanggananya kodok intel bukan. Jenengan itu bagian dari tetangga. Maka kalau ibune masak enak kok harumnya sampai kecium oleh Yusaripah, maka Anda sudah kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Dan yang dudu sing diakai tetangga tabarone kerasan kabeh. Mulane wingi di Jawa Timur ada kejadian, Pak. Rumah di tengah-tengah selama 8 bulan terisolasi karena nggak bisa keluar rumah dengan wajar. Jadi keluar masuk rumah niku kayak yuyu kangkang miring-miring. Soalnya rumah yang di tengah niku kekepung sama pagar keliling rumah tanggane. Awal mula ceritanya ternyata masih nang tengah wong niku goyel. What is a goyel? Maaf wis goblok ngeyel. Karena rumah yang di tengah itu Bu, setiap nyuci baju sisa deterjen niku dibuang tenggene umahe tanggane. Jadi walaupun gak musim hujan, rumah tetangga niku benyek becek dinten-dinten. Akhirnya ditegur dong sama tetangga. Yuk, bok ya, duwe kalem dewek, dekot, duwe selokan, dewangan dewek. Orang merugikan karo tangga teparone. Ke rumahku temboknya gue sangat berbahaya karena sore lemah wis growong tina-tina disirami banyu karo jenengan. Bukannya alih-alih dandani akhlake perbuatane, lah ya kok malah semakin menjadi-jadi, Bu. Munengnya luar biasa, tanggane gregetan. Akhirnya damel pagar keliling, ya dhuwur ya keliling. Akhirnya masih tengah niku setiap keluar masuk rumah niku kayak yuyu kangkang lagi senang poco-poco, miring-miring begini. Soalnya nopo hanya dikasih jalan lebarnya 30 cm ngepas awak. Siapa yang salah sih? Kayak pager ya salah. Kok mboten ngundang Pak Lurah? Kok nggak ngundang Pak RW? Karena ada rukun tetangga, ada ketua rukun warga, tentang Pak Lurah, tentang Pak Kiai dipanggil untuk musyawarah menyelesaikan masalah di dalam masyarakat. Maka ada salah satu bahasa Sunda yang saya petik. Sebelum akur sama tetangga, manggo kula jelas doyo akur sama dulur sak kasur. Bu, Bu, halo, Ibu punya dulur sekasur? Punya. Sebelah kiri Bu punya dulur sekasur? Oh, enten sing boten berarti masih gadis. Gadis atau yang udah punya disyukuri Bu, harus di rumah sing sebener-bener. Karena saya sampai detik hari ini masih belum punya dulur sakasur. Saya masih setia sama dulur sakasur saya itu bantal guling. Insya Allah sabar disit yang mumpuni. Ya Allah moga-moga rong tahun telung tahun maneng tuli bantal gulingnya sing bisa mantut mumpuni. Apa maning pengantin anyar mumpuni jerek entut rasane nanasmu. Sabar disit. Ibu yang udah punya dulur sakasur kudu dijaga. Kata bapak saya namanya rumah tangganan, jangankan bertetangga, wong di dalam keluarga wong kadang-kadang ada masalah. Betul Bu? Betul Bu? Semangat banget taltul kayak noreng sambel. Jare bapak ke kula ger wong lanang sing jengkel, biasane wong lanang niku akeh menenge. Bapak-bapak kalau jengkel ngenenai ibune. Jangan ger bapake lagi meneng, dheweke niku lagi pegah arep ngentut ya ora kepenak. Kan lagi jengkel masa ngentut. Njaluk dikawin wedang ya isin. Kan lagi jengkel, masa njaluk diladeni gengsi dong. Apa mana lagi mapan turun, bapake ngadep nengen ibune ngiwa. Lah bapake arep njaluk ora kepenak. Njaluk dikemuli. Kalau bapak yang jengkel, ibu dulu yang nutik bapak ke papa. Lagi jengkel sih. Papa, ibu mau ngomong apa? Dan saya lupa. Mau pilih ibu kawin tinggi ngantos dugi dalu niki. Kok ibu nguleng ladeni papa kena bahasa sing nyelekit.
ataupun ibu ora bisa ngadeni bapake kanthi sumeh ramah saestu ibu pune dadi wong wadon nyuwun dipangapunten nggih Pak. Si bapak akhirnya nyaut, Bu, kok ngomong kayak detik-detik terakhir aja salah paham disik Pak. Aku dhewe ngerti namung puni wong bobojo nang ngarep papan turu ana masalah wong boten nonton masalah pon pada jaluk ngapura. Karena apa sih Bu? Wong mau mapan tidur nggak punya pikiran berat, nggak punya aktivitas berat. Jadi harus dibiasakan jaluk ngapura ben isuk-isuke gamblang lan bombong pikirane. Oh begitu Bu. Nggih Pak, ya wis Bu sepada-pada. Bok bapak nek dadi wong lanang ora bisa pimpin kowe, ora bisa nggo teladan, ora bisa nggo contoh. Saestu bapakmu nek dadi wong lanang, jaluk dipangapurani ya Bu, gawa sami-sami Pak. Pak, apa Bu? Ngincan bapak badhe tindak teng kantor jam pinten? Kantor? Kantornya siapa? Kantor Kuala Lumpur. Oh, waring sawah, inggih Pak. Oh, jago kantor ngendi? Pokoknya kantor sing ana lumpure. Waring sawah ya biasa, Bu nek wis pada matengan masak, kowe wis salat duha, bapak mangkat taring kantor. Lah nginjen badhe dimasakaken apa, Pak? Aku lagi kepingin sayur bening, Bu. Kowe ngerti kenapa wingi aku jengkel? Kenapa, Pak? Aku ora cocok karo masakanmu. Oh, aja mung tok. Kowe kemutan waktu nyang bojo karo kowe kudanganku apa? Aku mau njaluk di sayurna bening, goreng tempe karo nyambel terasi. Wis kowe tok. Wingi aku jengkel merga aku cocok karo masakanmu. Masak garing apinya wis 12 telaku, Bu. Ngisuk pokoke nyayur bening. Pengin cang Pak kesayuraken bening mulane Pak saune ditambah. Duwite ditambah yang esuk, Bu. Bu, napa Pak? Lah bar papan turu kok manggone wangi temenan kita. Kasih tak turu. Jadi kalau si bapak yang jengkel, ibunya yang ngalahin. Dan sebaliknya, suami pun jangan egois. Ibu yang jengkel, bapak kesing ngalahin. Nih maaf, jengkelnya wong lanang, kalau jengkelnya wong wadon beda versi Pak. Kalau bapaknya jengkel akan menangi, tapi kalau ibunya jengkel kayak kenal pot bocor. Tong 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 tong. Apa berarti sampai kenal? Kenapa begitu? Perempuan tercipta oleh Allah 80% mikirnya pakai rasa. Maka wong wadon baperan Pak. Ada masalah nangis. Orang bisa urun arisan nangis. Lebih-lebih orang uli arisan parah maning. Tapi kalau bapak-bapak tercipta oleh Allah 80% mikirnya pakai logika. Maka kalau bapak-bapak suami itu lebih tatak, lebih mantap kalau menghadapi masalah. Nah, kalau si ibu jengkelnya pakai rasa, berarti kayak knalpot bocor. Maka kalau ibu nih kalau lagi jengkel, bapaknya jangan milu jengkel. Ibu lagi ngomong, baik bapaknya ngacung-ngacung jari telunjuk, set, mek tutune ibu nih, shh, diam Bu. Yang sinetron, shh, diam, ben romantis. Bu, aja jengkel baik. Maka kudu orang kalau udah kerasa emosi, napasnya udah tersengal-sengal, rasanya rep, angas, merga jengkel, wudu. Kenapa wudu? Partikel air suci, partikel air wudu niku menentangkan pikiran-pikiran sing kotor. Jadi kalau lagi jengkel wudu, habis wudu masih jengkel, sholat. Lah waktunya lah orang apa sih sholat fardu? Sholat apa dong? Sholat sunnah 2 rakaat mau ndak apa-apa, yang penting sholat. Habis sholat masih jengkel, tadarus Quran, main setan yang pada migak. Habis baca Quran masih nesu, masih emosi, zikir, banyak-banyak nyebut asmane Gusti Allah. Habis zikir masih jengkel, baca sholawat ben pikantuk syafaat. Bermaca sholawat si jengkel, ngaca. Kok ngaca? Nek jengkel ngaca, ben weruh jajal wajahe jengkel mirip satu. Biasanya habis jengkel terus ngaca, orang sudah jengkel Bu. Anak jempol, wah kok nyurung-nyurung kayak gini. Maka kalau sudah akur sama dulur sakasur, bisa akur sama dulur sakdapur. Siapa dulur sakdapur? Anak-anak kita, orang tua, mertua, kakak, adik kita, niku dulur sakdapur. Ketika suami istri sudah guyub rukun, jangankan anak, jangankan wong tua, malaikat rahmat betah di rumah jenengan Bu. Bu,
Bu, maka baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini ku rumah sing kanggo ibadah. Ibu-ibunya sholat sunnahnya nggak ketinggalan. Sholat duhanya jam 8 pagi udah kodok wangi bersih sholat duha. Zikirnya, baca Qur'annya, tadarus Qur'annya di rumah nggak ketinggalan. Malaikat rahmat betah di rumah jenengan. Kalau istri mau puasa boleh, boleh. Kalau Ramadan ya wajib. Tapi kalau puasa sunnah, istri harus izin dulu sama suami. Karena apa? Kewajiban istri kan melayani suami. Kalau pas bapaknya lagi kepingin jaluk TKW nawedan, ada cuma salah paham. Ibu harus pengertian. Jadi kalau mau puasa sunnah, izin dulu sama suami. Diizinin apa enggak? Rumah yang buat ibadah, malaikat rahmat betah. Tapi ketika rumah sering buat cekcok, sering go patutonan, sering go tukaran, jangankan anak, malaikat rahmat boten masuk ke dalam rumah yang sering go cekcok. Bukan saya yang ngomong, Pak. Yang nantika adalah Imam Al-Ghazali. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Saya ulang. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Artinya, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah itu maaf tesi ono asune. Saya ulang. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah itu tasih kepanggonan nusewu anjing kuku embau. Karena apa? Ini maknanya makna maknawi, bukan makna lafzi. Artinya, maaf, anjing itu ngapunten bau niku nusewu kuku niku Bu punya najis mukhaladah. Geniku kotor tingkat tinggi yang cara pembersihannya dengan cara yang khusus. Ternyata orang biasa ngomong kotor, orang biasa sering cekcok, biasa ngomong kasar, niku termasuk barang najis. Dan ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah itu sering cekcok ngomong kotor. Maka jangan sampai biasa di rumah ngomong kotor, ngomong kasar, secara tidak langsung itu menanamkan sifat-sifat yang tidak baik terhadap anak-anak kita. Maka ternyata kalau sudah akur sama dulur sak kasur, bisa akur sama dulur sak dapur, akhirnya bisa akur sama dulur sak sumur tangga kepalih panjenengan. Bu, Ibu, jam berapa ini? Jam berapa? Jam sana. Oh, jam sana waktu Indonesia rawa barongan. Jadi kalau di rawa barongan jamnya mundur. Di rawa barongan pada pinter goneng aku sih. Jam sana badhe dikerasaken apa mboten? Tambahin apa mboten? Biasanya tambah waktune tambah pahalane. Duit teh seru. Salah. Si ibu bilang tambah duitnya, papa Liga langsung pucet. Ternyata Kanjeng Nabi memberikan pesan kepada kita supaya tercipta masyarakat yang berakhlakul karimah. Maka jagalah ucapan kita, hormati tetangga kita. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman sama Allah, iman sama dino akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Bu, hari ini saya tidak merasa sebagai kamu, Pak Panitia. Saya rasanya kayak bagian keluarga dari rawa barongan. Jenengan nggak lihat saya datang karena nyong lewat pedangan. Soalnya Pak Panitia juga kasih pilihan, betul Pak Panitia kasih pilihan. Mumpuni mau lewat depan, apa mau lewat belakang. Saya bilang, bislah lewat buri baik. Oleh lagi maca sholawat mau kasih pada ngilingat karo mumpuni kabeh. Mongko podo tersepona karo ngrongosku. Akhirnya saya lewat pedangan.
Akhirnya alhamdulillah dugi mriki jan boten nonton sing mriksani kula. Ternyata saya tidak merasa sebagai tamu, tapi saya merasa sudah menjadi bagian keluarga karena begitu hangat panitia menyambut saya. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita, luar biasa. Memang betul Kanjeng Nabi sampai mengatur bahwa ketika tamunya kok belum kita kenal, apalagi ibu cuma sendiri di rumah, berarti ibu cukup di depan pintu saja, tanyakan alasannya apa, bertamu mau bagaimana, dan mau ketemu siapa. Kalau suami nggak di rumah, ibu cukup di depan pintu. Tamu udah pengertian. Berarti kuwaton menjaga kehormatan suami. Tapi kalau tamunya udah benar-benar Anda paham, Anda kenali, jangan sampai tamu lama-lama berdiam diri depan pintu. Langsung ajak masuk. Monggo Pak, Bu, sami pinara monggo. Boleh gue udah dapet izin dari suami. Monggo Pak pinara. Tamunya dulu yang disuruh duduk. Tamunya udah duduk, Syekhul Baitnya lenggah. Bro, minum. Bebek tekat kok nang nginum. Itu lu nang nginum kan apa jagung gro. Si bapak curiga dikiranya jagung nginum. Curigaan banget rawa barongan. Udah duduk, Syekhul Baitnya udah lenggah, tamunya Islam dan Asyok. Apa yang dilakukan berikutnya? Syekhul Bait tanya kabar kewarasan. Pak, Bu, dos pundi sami sugeng. Kalau kepanjangan susah ya, Pak, Bu sami sehat. Alhamdulillah barokah pandonganipun sak kondure jenengan sami sugeng sak keluargi. Alhamdulillah pangestunipun kula sak keluargi nggih sami sehat. Kula niki walaupun makin niki bocah cilik nyong tetep ditakoni kados niku teng Syekhul Bait. Mumpuni kepriye kabare? Kang Cilacap jam pira udan apa orang kana? Kenapa tanya begitu? Bukan kepo. Tapi Syekhul Bait tanya begitu karena sambil nunggu anak watu lagi gawe wedang. Ngitung tamunya disik malah. Jadi agak lama, makanya bukan basa-basi tapi untuk nunggu anak waton aku mulai gawe wedang teh. Kalau wedangnya wis dugi monggo disodoraken. Monggo niki Pak, Bu. Unjukanken lah kater ngemekok ya Allah. Pada sensitif banget rela barongan. Nungkan ngemekok, Bu. Lagi praktek ceritane piye gue. Jangan sampai tamune madhep jenengan mlinge. Ini namanya Syekhul Bait gak pengertian. Kayak mungkin ini bapak nyangket kula nggih derek nyangket. Supados ngene ngobrol niku tenanan. Jangan sampai kita mengalihkan badan sampai mengalihkan kasurian. Niku jangan boten ngormati kalau tamu. Tapi niki karena kula jamahe mubeng-mubeng lah, kula geser-geser kursinya, Pak. Ya Allah. Repot temen ulane kula nyuwune niku kursinya bukan kursi sofa. Nggak mau ditawani datang Pak Panitia. Ini butuh kursi apa mboten nggih Pak? Kula butuh. Apa meneh sing dibutuhna calon bojo Pak. Oh iya, kene aku pirang-pirang. Pucang-pucang nun sewu nggih. Nun sewu Bu. Pak Panitia ning ngobrol. Kenapa mumpuni urung bojo-bojo nggih Pak? Kula niki dinantina kembulangne karo wong tua-tua. Sampai kawit isuk ngantos dugi dalu niki ya kembulannya karo wong tua-tua. Yang juga mantan khawatir jangan-jangan ngesok bojoku juga. Ya, aku kan masih gadis ting-ting. Ya sing tak cari ya bocah sing tong-tong, sing tua. Dudu bojoku tua tapi yang dewasa. Napa Bu? Dewasa, gede kawa rosa. Ibu ini maksudnya apa? Jangan salah paham. Ada maksudnya gede dawa rosa, gede sing gede ngilmune, dawa sing dawa sabare, rosa sing rosa pengalamane. Jadi ibu-ibu sambil nanti ditanya sama si bapak, Bu ngaji karo mumpuni oleh apa? Gede dawa rosa. Bapaknya nyaut, aku banget. Dewasa itu tidak diukur dari umur, tidak dilihat dari derajat pangkat, tidak dinilai dari perangai, tapi dewasa itu dilihat dari sikap dan pembuktian. Anak manusia
tua umure tapi kaplak kelakuane. Tapi anak pada tes timur yuswane tapi sebut pengalaman enak niku sing angel-angel golekane. Mulane ngasih seprene nyuruh bojo-bojo. Bukan rapayu Pak, sing antri pirang-pirang nang terminal. Numpak bis. Bukan saya pilih-pilih enggak Bu, tapi memang lagi menikmati wanita di mumpungnya alhamdulillah. Jadi kalau bicara apalagi sama lawan bicara jangan sampai kita ngeling apa ya, bohongi sampai buatan mengarah kali face to face, buatan muka ketemu muka, nanti jenengan buatan menghormati kali kamu. Yang terpenting malih ketika nyukani unjukan jangan sampai kasih pilihan. Contoh kadang anak sih memberikan pilihan badai teh nopo kopi niku kurang etis. Kenapa? Kalau ulo ditawani badai teh apa kopi, aku jawab jus melon. Kan malah dadi repot ya gerana melon, angger tanggane nandur, angger ora kepaya manggale di melon, Bang. Ndak etis kalau sampai memberikan pilihan. Seadanya aja. Sawontene mawon teng dalem wedang teh itu umum teng negara Indonesia. Maka ternyata kok wedang putih mboten diunjuk, wedang teh nggih mboten diunjuk, berarti ada dua kemungkinan. Kalau tamunya siang hari berarti tamunya lain mboten puasa, berarti memang enggak minum manis. Berarti ya wedang putih sing disodoraken. Kok dalu wedang teh wedang putih nggih mboten dinum, kok tamune wong apa berarti tamune njaluk kopi. Kok ora njaluk langsung ya mosok bedok dugi kopi, emang nang warung. Tamu emang boleh nginep, boleh. Minimal nginep itu ya 3 hari. Maka itu batasan-batasan kita dalam bertamu mawon wonten aturan niku. Ya minimal 3 hari lah niku wong derek nginep di rumah. Berarti saya boleh udah nyiapin rumah nggak harus mewah, yang penting rapi. Terutama kamar mandi. Jangan sampai nusewu sempak pating serantel, utang bodol rawa-rawi lamane pedot pating serumpel lang dabang. Rumah enggak harus mewah, yang penting rapi. Jangan sampai ada aib jenengan kok tamu sampai besok, apalagi anak wadon. Mungkin sing biasanya di rumah hanya pakai rok mini, celana pendek, mau lagi ada tamu diomongi pakai baju yang sopan. Hari pertama saya boleh baik masak apa? Gerame utawi rica-rica. Hari kedua sayur tongkol karo goreng bandeng. Hari ketiga masak nopo? Sayur bening goreng tempe karo nyambel. Lama-lama kok turun pangkat. Lagi kasih tahu sama tamune, tamu wis 3 dina wae pada bali. Sampai kita bertamu saja sedoyo konten tata carane. Bersyukur kita lahir di dalam Islam, dibesarkan tenggene Islam, karena Islam niku rahmatan lil alamin, agama yang kasih sayang untuk seluruh umat manusia sak alam dunia, bahkan sak alam semesta. Berarti Islam tidak hanya di tanah Arab, bukan hanya di tanah Indonesia, tapi sampai sak jabaning planet bumi pun pikantuk rahmat saking ngasane Gusti Allah mergo Islam. Maka nikilah kula panjenengan sedaya ken saling leres-leres menjaga akhlak kita di dalam bermasyarakat. Maka untuk menjaga persaudaraan kita, hari ini Rawa Barungan kenging contoh Nahdiyinnya, Muhammadiyahnya luar biasa. Sampai masjidnya pun Nahdiyin Muhammadiyah, ya alhamdulillah bersatu padu. Betul Pak Kiai? Mereka masjidnya sebelah pundi Pak Kiai? Sebelah mereka, anjay, kuburannya sebelah pun. Lo kata takut. Dan saya Bu, masjid menika kalau zamannya Kanjeng Nabi, masjid adalah menjadi benar-benar pusatnya. Bahkan jualan sajian nggih teng daerah lingkungan masjid. Musyawarah menetapkan sesuatu perkara nggih teng masjid. Ana rembug rukun sesarengan niku teng masjid. Maka masjid wajib kita makmurkan. Jangan sampai masjid mewah makrum-makrum maghrib-maghrib pesi petengan. Barang sing ngaten bocah cilik urung sunatan melas.
Soalnya nak karu-karuan. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Baru tuh bocah singatan aja subuh singatan bakakung. Suara nyampuk. Untuk nekari loro. Ada nih karena langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sholatu khairum minan naum. Sholat iku lebih becik ketimbang turu belas langkah sing tangi. Bareng gimana sing tangi barangnya. Barang ayamnya cocokan salah paham. Bareng bakakung rampung adzan. Bakakung terus puji-pujian. Karo ngenteni jamaah sing padha rawuh. Ternyata ditunggu-tunggu tinggal kok sepi. Akhirnya kali nunggu jamaah. Karo nunggu Masya Allah bakakung sabar. Ayo sholat jamaah ganjarane langkung kathah. Ayo sholat jamaah derek dawuh Rasulillah. Puji-pujinya sampai jam 5 seperempat. Tetep lang kasih mangkat. Akhirnya bakakku nih puji-pujian berubah dari pengumuman. Saudara, iya bercerita nih 5 menit maning ora gelem pada deka. Aku harus sholat dewek. 3 menit kemudian alhamdulillah ono sing mangkat. Jebule sing mangkat musuh belindi. Pada bebak kaki. Ini masjid temu loro kaki-kaki kabeh. Sinambe joki takon kalau lagi puji-pujian kaji nah. Nah gedenya masjid sebenarnya ya. Anu nang apa ya kaji nah. Ora nak omong Kang. Aki masjid mung dake nyong karo Rika. Lah terus kerepan kepriwe kaji nah. Ya Kang ora usah dipikir. Ala gampang esuk masjidnya didol bae. Saya masjidnya kon didol bemenaman. Tapi itu masjid penoli, masjid mriko Cilacap. Ngarani masjid nyong apa? Oh, jadi masjid Cilacap sepi ketularan kene. Mboten sanes masjid Cilacap, sanes masjid Purbalingga, masjid mriko ngisolangi tato. Maka ketika sahabat bertanya kali Kanjeng Nabi, ayyul a'mali ahabbu ilallah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Gusti Allah? Kanjeng Nabi ngendika, as-sholatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ternyata kita lagi disiplin untuk ibadah. Kula panjenengan sedaya supaya disiplin pakai waktu. Maka kata Gumer Mirdon, pakar ekonomi dunia mengatakan the success man is one who can manage the time. Ini bahasa Cilacap asli nih loh. Artinya orang yang pandai adalah orang yang pintar mengatur waktunya. Ana wayahe nggo ibadah, ana wayahe hiburan. Wayahe hiburan silakan, sholat aja sampai ketinggalan. Maka ternyata kita niki kudu disiplin. Sholat adalah kepalanya segala ibadah. Sampai Imam Al-Ghazali ngendika, as-sholatu ra'sul ibadah. Ra'sul itu artinya kepala. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat adalah kepalanya segala ibadah. Saking pentingnya sholat digambarkan pentingnya kepala. Kepala niku organ tubuh yang sangat penting. Kita bisa disebut manusia mergahasia nasirahe. Saking pentingnya kepala, orang yang paling berpengaruh di desa sampai disebut kepala des. Kepala desa maaf bukan dengkul desa.
Orang yang paling penting di sekolah sampai disebut kepala sekolah, maaf, bukan budel sekolah. Kepala niki organ tubuh yang sangat penting. Jadi yang gerana menungsa orang gelem nglakoni sholat berarti menungsa tanpa kepala. Udah modernnya kayak apa? Tengah wengi Pak Lurah kerawuan tamu ana sing ketok pintu bareng dibuka lawange. Ternyata astone buntung. Samparane buntung, cacat dari sejak lahir. Tapi bareng Pak Lurah meriksani begitu, tamunya dipersilakan masuk, disukani unjukan, disukani daharan, bahkan malah Pak Lurah disukani sodakoan karena Pak Lurah orangnya sangat dermawan. Pak Lurah loman apa mboten? Pak Lurah loman apa mboten? Jajal kotak titeni nambah amplop apa ora? Ajarene loman. Nah, Pak Lurah jangan terlalu dipikir. Nanti gampang saya tunggu di belakang. Tapi beda cerita tengah wengi Pak Lurah kerawuan tamu. Ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange, sikile genep loro. Astone nggih lengkap kali tapi delta kang guru sirahe ora ana. Kalau kalian yang Pak Lurah tutup lawange jebret, Pak Lurah mlebet teng kamar terus ngeloni. Pantal guling sih bisa nentuk. Pak Lurah kelingan dikabuka yang niki tamu menungsa. Merga orang ana sirahe. Ternyata saking pentingnya kepala sholat digambarkan kepala. Bahkan ternyata karena wong ora gelem nglakoni sholat berarti manusia tanpa kepala. Allah moderne kaya apa? Maka inilah untuk meningkatkan semangat beribadah kita. Sholat tidak hanya ritual, sholat tidak hanya sekedar hakikat, tapi leres-leres syariatnya dilaksanakan, hakikatnya yo dilakoni. Menawi tutup kita wis diwudoni, sudah disucikan air wudu, berarti ini kita harus sing halal, ngendikan sing apik. Berarti ternyata ini tutup kita tidak hanya sekedar wudu secara syariat, tapi leres-leres secara hakikat yang dilakoni. Nikilah yang namanya ngaji ngatur jon dandani ati sing apik-apik monggo ditandani dilakoni, sing Allah direreni wis saged pikantuk swargane ilahi. Amin Allahumma amin Allahumma. Tadi saya naik sekitar jam 10 kurang seberapa. Niki sampun jam 11:30 kapan ya. Ora diterus naya wis bengi, ora diterus nambok amplop putih kurang. Kesana Pak Panitia, saya setuju niki bocah seneng guyonan, mbok pilih ngajine kok ana guyonane, muga-muga guyon kanggo ibadah. Allahumma. Bukan ibadah nggo guyonan, salah. Yang namanya ngaji, SD itu ngajak ibadah, ya benar-benar tambah pahala. Amin Allahumma. Makin iki pagi kula nembe ngisi saking Kebumen, saking Kecamatan Mirip. Saking Mirip kula pindah wonten kampus Punuga, ajeng kepanggih dengan dosen-dosen kami Kang Kiai Prokerto. Saking Prokerto langsung kula surken beliau, ajeng mangkat wonten mriki. Menjang pagi kula teng Prorejo, sontone teng Ambal Kebumen. Malamnya wonten ing arah Kebumen lagi. Alhamdulillah menika barokah doanipun panjenengan sedaya dalam sakit swarmanten mriki penolih. Boten anamu tidak ada niatan untuk buroni panjenengan, boten wonten niatan untuk mucal panjenengan, tapi niat kita adalah eling-elingan. Matur sembah sangat dumateng panitia saking Rawa Barongan yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Semangat dari panitia sakit dicontoh teladan kita. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini, luar biasa. Sing tepuk tangan utangi lunas kabeh. Terus sing amene banter batu utangi akeh. Muga-muga kabar rezeki kang barokah. Allahumma. Langsung jenengan ampun ke sesajengkar, ampun kondur min. Saya minta nunggu 3 menit atau 1 menit malih untuk mangke kita mengaminkan doa kang dipun pimpin kalian Bapak Kiai, napa dene Bapak Kiai, kula takdim kula santri dumateng Ki Sumangga. Mudah-mudahan dengan pengajian kita hari ini
Kula panjenengan sedaya semua menjadi umat Islam ingkang dipun tetepaken Islame, dipun tetepaken imane, ditambahi ihsane, kabar sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat lan barokah, dzurriyyah ingkang sholih lan sholihah, keluarga ingkang ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan gesang saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Doa dipun pimpin kalian Romo Kiai kali Bapak Kiai. Semoga katuwasa takdir dalam mumpuni dumateng para kiai. Saking kalau saya sedaya kalepatan nyunaken pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق الله العظيم.